أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan studi kita dalam mata kuliah Ushul Tarbiyah, dasar-dasar ilmu pendidikan. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah pada materi yang baru, alangkah baiknya kita mereview sejenak materi yang telah kita kaji pada kesempatan yang lalu. Tentu telah kita ketahui bersama bahasan kita yang lalu, yakni kedudukan PAI dalam Sikdisnas. Di antaranya secara umum dijelaskan ada 3 kedudukan penting PAI dalam Sikdisnas. Yang pertama, PAI sebagai mata pelajaran, dan yang kedua, PAI sebagai nilai, dan yang ketiga, PAI sebagai lembaga. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita akan melanjutkan materi yang baru pada kesempatan kali ini, yakni histori PAI dalam Sikdisnas. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang melatar belakangi mengapa kita harus mengkaji materi ini. Yang pertama, untuk memacu semangat juang para guru ataupun calon guru yang mengajar pendidikan agama Islam. Karena berangkat dari itu semua diawali dengan yang namanya dikotomi pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum itu, di era kolonial penjajah, bangsa ini khususnya di dalam dimensi pendidikan itu mengalami dikotomi pendidikan yang maknanya terjadi dualisme antara pendidikan Islam dan pendidikan umum, sehingga satu dengan yang lainnya menjadi terpisah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengkaji histori PAI dalam Sikdisnas, kita akan menjumpai 2 bahasan penting. Yang pertama, yakni PAI ditinjau dari histori dalam aspek pra-kemerdekaan. Dan yang kedua, PAI ditinjau dari aspek histori dalam Sikdisnas, yakni pasca kemerdekaan. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan kepada materi seperti ini. PAI dalam tinjauan historis dalam Sikdisnas pra-kemerdekaan terdapat penjelasan yang sangat menarik untuk kita kaji. Yang pertama, seiring dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Iya, di mana agama Islam masuk ke Indonesia, maka disitulah dimulai tentang pendidikan agama Islam. Ketika juru dakwah mereka masuk ke Indonesia dengan berdakwah di masjid, di surau, dan di lain dimensi yang lainnya, maka hakikatnya mereka sedang mendakwahkan ajaran Islam dan terbangun dimensi pendidikan agama Islam. Ataupun dalam dimensi sosial, ekonomi, muamalah, dan lain sebagainya. Maka hakikatnya ketika awal masuk penyebaran agama Islam, maka di sanalah sudah bermula proses pendidikan agama Islam. Nah itu. Kemudian di dalam poin yang kedua, ketika PAI ditinjau dari pra-kemerdekaan, yakni seiring dengan berdirinya lembaga Islam pada abad ke-19. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan adalah miniatur peradaban Islam. Maka ketika hadir para tokoh, para cendekiawan, para alim ulama yang mereka gigih memperjuangkan agama Islam, khususnya dalam dimensi pendidikannya,
Maka setelah itu lahir pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mereka eksis untuk menyebarkan dan meningkatkan mutu pendidikan Islam. Kita ketahui di antara lembaga-lembaga pendidikan yang eksis seperti lahirnya Muhammadiyah, lahirnya Nahdlatul Ulama, lahirnya Persatuan Islam, lahirnya Jamiatul Khair, dan seluruh lembaga-lembaga Islam yang lainnya yang mereka satu bahu yang lainnya, mari untuk membangun pendidikan Islam. Maka terbangunlah corak pendidikan Islam dari lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut. Baik dalam bentuk pesantren, baik dalam bentuk sekolah-sekolah Islam, ataupun dalam bentuk madrasah. Ini adalah wujud dari histori PAI dalam Siktisnas. Ditinjau dari poin yang pertama, yakni pra-kemerdekaan. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada tahapan yang kedua, PAI dalam historisnya pada Siktisnas pasca kemerdekaan. Di dalam hal ini akan kita dapati secara universal terdapat 8 aspek yang harus kita kaji. Yang pertama yakni amanat Undang-Undang 1945. Jadi ketika Indonesia merdeka, ya, maka terbentuklah berbagai bentuk jajaran kepemerintahan, dan kita ketahui bersama Menteri Pendidikan saat itu adalah Ki Hajar Dewantara. Maka undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah untuk apa? Untuk melaksanakan, menyelenggarakan pendidikan yang meningkatkan iman dan takwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu adalah amanat undang-undang yang perlu kita ketahui di poin yang pertama. Kemudian setelah itu, pemerintah memberikan perhatian penuh. Setelah memberikan amanat diselenggarakannya pendidikan yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia, maka pemerintah memberikan program bantuan untuk madrasah, yakni digulirkan 1952. Jadi pemerintah memperhatikan pesantren, madrasah yang eksis dalam pendidikan Islamnya untuk mendapatkan bantuan, baik bantuan dana, bantuan alat, ataupun bantuan tenaga. Yang mana diantaranya madrasah telah eksis minimal berdiri 1 tahun. Dan madrasah tersebut itu terorganisir dengan baik. Dan tentu poin yang ketiga, madrasah ataupun sekolah Islam yang mendapatkan bantuan dari pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkannya dengan baik. Nah, itu adalah tinjauan yang kedua. Setelah diberikan bantuan, maka tahap berikutnya penetapan jenjang madrasah. Maka pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah secara umum pendidikan agama Islam, maka pemerintah telah menetapkan jenjang pendidikan madrasah. Yaitu untuk madrasah ibtidaiyah, lama belajarnya, lama masa studinya berapa? 6 tahun. Selanjutnya untuk madrasah sanawiyah, maka jenjang studi lama belajarnya adalah 3 tahun, pun demikian madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah 3 tahun. Nah, itu adalah di poin yang keberapa? Di poin yang ketiga setelah penetapan jenjang madrasah. Maka di poin yang selanjutnya ini sangat menarik mahasiswa untuk kita kaji. Setelah penetapan jenjang madrasah, maka pemerintah melakukan program penegrian madrasah. Ya, jadi pemerintah melaksanakan program penegrian madrasah. Yang waktu itu mayoritas madrasah adalah dalam bentuk swasta. Maka tercatat, ya, tahun 1970, ya, dari mulai 1962 sampai 1 tahun, dalam kurun waktu 8 tahun, maka tercatat ada 582 madrasah yang dinegrikan. Luar biasa. Ya.
Ketika sudah mencapai 582 madrasah yang dinegerikan, maka tahun 1970 penegerian madrasah pun ditutup. Yang rinciannya sebagai berikut, ya. Untuk madrasah ibtidaiyah negeri itu terdiri dari 358 ya unit, dan untuk madrasah sanawiyah negeri terdiri dari 182 lembaga, dan untuk madrasah aliyah negeri terdiri dari 42 unit. Maka totalnya berapa? 582 madrasah yang ada di Indonesia yang telah dinegerikan oleh pemerintah. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah tidak berhenti untuk memberikan perhatian penuh di dalam pendidikan agama Islam. Maka selanjutnya itu terjadilah SKB 3 Menteri. Surat keputusan bersama 3 menteri. Di antaranya Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Di dalam SKB 3 Menteri ini isinya adalah penyetaraan madrasah dengan sekolah umum. Ada 3 poin inti yang menjadi hal yang istimewa untuk madrasah. Yang pertama, ijazah. Ijazah madrasah itu setara dengan sekolah umum. Yang kedua, lulusan madrasah bisa melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi jenjangnya. Dan yang ketiga adalah pindahan. Jadi siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setara. Itulah isi dari SKB 3 Menteri. Kemudian tahap selanjutnya lahirlah SKB 2 Menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Apa isi dari itu semua? Yang mana hasil dari SKB 2 Menteri intinya adalah peningkatan mutu madrasah. Sehingga dari SKB 2 Menteri ini lahirlah kurikulum madrasah 1984. Dari jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, sampai madrasah aliyah itu diatur secara meningkat mutunya dari kurikulum 1984 tentang peningkatan mutu madrasah. Luar biasa mahasiswa. Nah, selanjutnya tidak berhenti dari SKB 2 Menteri. Kita lanjut ke poin yang ke-7, yakni Undang-Undang Siktisnas yang pertama, nomor 2 tahun 1989. Ada 2 poin penting yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Yang pertama menjelaskan wajib belajar 9 tahun untuk madrasah. Luar biasa. Yang tadinya berawal dari dikotomi pendidikan, maka setelah lahirnya Undang-Undang Siktisnas yang pertama nomor 2 tahun 1989, maka diputuskan tahun 1994 oleh Presiden Soeharto, maka ditetapkan wajib belajar 9 tahun untuk siswa madrasah. Yang mana program 9 tahun ini untuk pendidikan dasar umum sudah berjalan di tahun sebelumnya, tahun 1990. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk masyarakat untuk tidak anak-anaknya melanjutkan pendidikan di madrasah ataupun di sekolah umum. Ini adalah poin yang utama. Poin yang kedua dari undang-undang ini yaitu PAI dalam kurikulum dan rapor pendidikan menempati urutan yang kedua. Ini sebagai wujud perhatian pemerintah dan para penggiat pendidikan Islam. Nah, selanjutnya di poin yang terakhir lahirlah Undang-Undang Siktisnas yang kedua nomor 20 tahun 2003.
ada 2 poin penting yang sangat menginspirasi untuk kita kaji. Poin yang pertama, di Undang-Undang Istisna yang kedua menjelaskan PAI dalam kurikulum Istisna ataupun dalam rapot pendidikan, maka posisinya, urutannya menempati poin yang pertama. Coba kita lihat ya, rapot anak-anak kita, rapot siswa-siswa kita yang sekarang. Ya, maka mata pelajaran PAI, struktur kurikulum PAI berada di poin yang pertama. Selanjutnya disusul dengan PPKN dan Pancasila dan mata pelajaran yang lainnya. Dan di poin yang terakhir dari Undang-Undang Istisna nomor 2 ini menjadikan PAI sebagai nilai terintegrasi untuk mata pelajaran yang lainnya ataupun dalam merumuskan hasil capaian belajar siswa. Luar biasa. Yang tadinya PAI menjadi tanggung jawab guru PAI saja, tetapi dalam hal ini sudah terintegrasi sehingga saling bersinergi antara guru PAI dengan guru yang lainnya. Mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian inspirasi dari mata kuliah Ushul Tarbiyah yang dapat kita kaji mengenai histori PAI dalam Istisna yang kita tinjau dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Semoga dari perkuliahan yang kita sampaikan di materi kali ini memberikan manfaat dan semangat kepada kita. Pertama, semangat untuk mengkaji PAI, dan kedua, semangat pula untuk mengajar PAI. Sehingga lahirlah generasi-generasi Indonesia yang gemilang iman dan takwa serta akhlak mulia. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور